Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat yang hadir, Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini, dan juga terima kasih kepada yang sudah menyempatkan, merelakan waktu untuk datang di ceramah saya ini. Jazakumullah khairan. Tentu saja bagi saya undangan untuk bicara di sini adalah suatu kehormatan yang sangat besar, dan terima kasih untuk kehormatan ini. Keberadaan saya di sini saya rasakan sebagai suatu kenikmatan dan anugerah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya akan mencoba berbicara tentang tema yang sudah disodorkan kepada saya ini. Tapi orang-orang NU itu punya ciri kalau berbicara susah diatur dengan tema. Jadi tema ini hanya ancar-ancar saja, ya. Nanti saya akan ngelantur ke sana kemari, ya. Mohon dimaafkan, saya akan ngomong apa saja, tetapi ya tentu ada kaitannya dengan tema besar soal ini. Saudara-saudara sekalian, ayat di dalam surat Al-Hujurat, surat nomor 43 kalau tidak salah, itu surat atau ayat yang sangat perlu kita renungkan, ya. Karena di dalam ayat itu ada ajaran yang sangat penting untuk kita tentang bagaimana membangun suatu masyarakat yang sehat. Ada ayat yang penting sekali, yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian setelah itu ada ayat yang juga penting sekali, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Nah, dua ayat ini kalau kita telaah secara sungguh-sungguh sebetulnya adalah ayat yang berbicara tentang fondasi masyarakat yang sehat. Ini adalah ayat yang berbicara mengenai a healthy society, atau masyarakat yang sekarang ada suatu gerakan yang dipopulerkan oleh sejumlah sarjana dan aktivis di beberapa negara Asia, yaitu gerakan untuk membangun cohesive society, ya, masyarakat yang kohesif. Teman-teman di Singapura, di Jepang, dan di negara-negara yang lain berbicara mengenai cohesive society, masyarakat yang kohesif. Nah, kenapa tiba-tiba orang berbicara mengenai cohesive society? Karena memang saat ini kita sedang menghadapi suatu ancaman yang bagi saya amat serius sekali, ancaman terhadap masyarakat yang kohesif itu. Nah, masyarakat yang kohesif ini sebetulnya adalah cita-cita yang juga ada di dalam agama Islam. Karena ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, salah satu tantangan pertama yang dihadapi Nabi adalah persis di sini, yaitu membangun the cohesive society, masyarakat yang kohesif.
Apa ciri masyarakat yang kohesif? Ciri masyarakat yang kohesif adalah masyarakat yang di dalamnya tidak ada kecurigaan. Itu salah satu elemennya. Tidak ada suudzon terhadap satu terhadap yang lain. Masyarakat yang kokoh, yang solid, dan landasannya ini yang penting. Landasannya tidak bisa kesukuan. Masyarakat kesukuan tidak bisa kohesif. Karena itu salah satu cita-cita besar Islam yang dibawa Nabi adalah mengatasi perasaan-perasaan dan sentimen kesukuan. Karena pengalaman bangsa Arab selama ratusan tahun menunjukkan bahwa perasaan kesukuan itu memecah belah mereka. Makanya begitu Nabi pindah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah mempersatukan dua kelompok sosial, yaitu kelompok pribumi kalau pakai bahasa sekarang, ya. Yang kedua adalah kelompok pendatang. Kalau menggunakan bahasa sejarah Islam, mempersatukan, yaitu dalam bahasa Arabnya mu'akhah, ya, mempersaudarakan orang-orang pribumi yang disebut dengan Al-Ansor, kemudian orang-orang pendatang yang disebut dengan Al-Muhajirin. Nah, dua kelompok ini kalau tidak dimu'akhahkan, tidak dipersatukan dalam persaudaraan, maka akan menjadi ancaman masyarakat kohesif yang dicita-citakan oleh Nabi. Karena itu ini langkah pertama. Sebelum Kanjeng Nabi berbicara tentang bagaimana membangun masjid, bagaimana membangun musola, bagaimana mendakwahkan Islam, ya tentu saja itu penting. Tetapi sebelum itu semua, ya, bahkan sebelum Kanjeng Nabi membangun masjid di Madinah, itu langkah pertama yang dilakukan adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan orang-orang muhajirin, pendatang, dan orang-orang lokal. Nah, di dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah kenabian, bahkan digambarkan dengan anekdot yang sangat menarik. Persaudaraan ini sampai ke level yang sangat intimate, ya, yaitu Kanjeng Nabi menganjurkan orang-orang Ansor yang punya istri lebih dari satu untuk berbagi dengan para pendatang. Enak sekali ini kan. Jadi persaudaraannya itu adalah sampai ke level yang sangat intimate, ya. Jadi kalau ada orang-orang Ansor yang punya istri lebih satu, karena pada saat itu biasa orang Arab itu nikah lebih dari satu. Kami bukan sesuatu yang dibenci ketika itu, sesuatu yang biasa. Bahkan orang-orang sebelum turunnya surat An-Nisa, ya, tentang larangan poligami lebih dari 4, itu ada orang yang istrinya 5, 6, 7 sampai 10, ya. Sampai 10. Bahkan mungkin sampai 16. Ya, 16 ini sekarang disebut dengan angka ganjar katanya. Katanya begitu. Ada yang sampai 16 dan seterusnya. Nah, orang-orang yang istrinya lebih dari satu ini oleh Kanjeng Nabi disuruh untuk berbagi dengan orang-orang muhajirin yang memiliki toko atau lapak perdagangan atau dagang yang lebih dari satu. Tolong berikan kepada orang muhajirin. Angkatlah mereka sebagai karyawan kamu, berikan rumah kalau ada yang punya rumah lebih dari satu, dan seterusnya. Itu langkah yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa ini dilakukan? Karena Nabi ingin membangun masyarakat yang kohesif. Nah, ayat 2 tadi yang saya bacakan itu adalah semacam konstitusi sosial, yaitu bagaimana masyarakat yang kohesif ini dibangun oleh Nabi ini. Nah, salah satu ajaran yang
tadi disebutkan dalam ayat tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah prasangka buruk. Nah, di dalam masyarakat Madinah di zaman Nabi pernah ada suatu peristiwa yang hampir mencabik-cabik masyarakat Muslim di Madinah. Hampir mengancam kohesi masyarakat Muslim di Madinah ini, yaitu ketika terjadi peristiwa yang disebut dengan hadithul ifki, rumor. Jadi pada suatu saat Nabi itu mengirimkan ekspedisi militer untuk melakukan perang keluar kota Madinah, tapi kemudian tidak terjadi perang itu, kemudian akhirnya pulang ke Madinah. Nah, Siti Aisyah ikut di dalam ekspedisi ini, dan kemudian di tengah jalan entah karena apa Siti Aisyah itu ketinggalan ingin buang hajat. Kemudian ketika balik ke kemahnya tiba-tiba rombongan sudah berangkat. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang entah karena apa kemudian balik mencari sesuatu yang hilang. Kemudian melihat Siti Aisyah tertinggal. Ya, ini istri yang tertinggal. Ya. Karena istri saya ketinggalan itu pernah saya. Saya pernah ketinggalan istri itu. Nah, akhirnya kemudian sahabat ini memberikan tumpangan kepada Siti Aisyah. Nah, ketika sampai ke Madinah, sahabat ini yang memberikan tumpangan kepada Siti Aisyah ini, kemudian ketika masuk kota Madinah, orang berbisik-bisik, ini ada apa? Istrinya Nabi tiba-tiba sebetulnya tumpangannya itu bukan kayak sekarang gambarannya naik sepeda motor diboncengin, begitu bukan. Jadi dia naik unta, Siti Aisyah, sahabat ini menuntun unta itu. Tidak ada kecurigaan sebetulnya. Tetapi karena ini sendirian berdua mengantar istri Nabi masuk ke kota Madinah, semua orang pada berbisik-bisik. Ada apa ini? Dan kemudian terjadi rumor yang luar biasa berkembang di Madinah. Padahal ketika itu tidak ada medsos. Ya. Bayangkan kalau ada medsos ketika itu, kita nggak tahu. Belum ada medsos, tapi rumor berkembang. Dan rumor ini membuat Nabi gelisah luar biasa. Luar biasa. Dan berlangsung kira-kira 3 bulan. Sampai akhirnya turun ayat yang memberikan klarifikasi bahwa Siti Aisyah bersih, tidak ada apa-apa. Nah, ini kejadian ini contoh kejadian ketika masyarakat terancam karena etika yang tadi diajarkan dalam surat Al-Hujurat, yaitu etika atau ajaran tentang husnudzon. Husnudzon ini, saudara-saudara sekalian, ajaran mengenai husnudzon ini sekarang menurut saya sangat-sangat relevan, karena kita sekarang ini hidup di dalam masyarakat yang betul-betul berlawanan dengan bentuk masyarakat yang diimpikan dalam Islam itu. Di dalam filsafat modern, ya, saya pernah belajar filsafat ya. Dalam filsafat modern itu ada suatu istilah yang menarik sekali. Istilah itu adalah hermeneutic of suspicion. Yaitu tafsir kecurigaan. Jadi di dalam madhab filsafat modern itu ada kecenderungan berpikir yang cirinya adalah mencurigai.
namanya hermeneutic of suspicion, ya. Jadi tafsir yang fondasinya adalah curiga, dan curiga sebagai metode, ya. Metode kecurigaan sebagai metode ilmiah. Marxisme misalnya itu salah satu bentuk daripada hermeneutic of suspicion, ya, dan seterusnya. Nah, masyarakat sekarang ini kelihatannya menggunakan kecurigaan ini sebagai cara hidup baru. Jadi ini bukan lagi persoalan filsafat, tetapi pandangan hidup. Pandangan hidup modern sekarang ini adalah pandangan yang didasarkan kepada kecurigaan. Dan ini yang menarik, karena saya ini walaupun bukan generasi Z atau Y, ya, saya ya, tapi bukan generasi kolonial, ya, saya masih apalah, pasca baby boomer lah saya ini, ya. Apa itu namanya, generasi apa itu pasca baby boomer itu, apa ya, pokoknya saya tidak terlalu deso lah, ya. Saya ini juga main medsos juga, ya. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara, kalau Anda main medsos itu kesan saya, dan kesan saya ini boleh dites kalau sampean atau Anda pernah main medsos, ya, terutama di TikTok, ya. TikTok ini sekarang apa andalannya generasi Z sekarang ini. Saya juga punya TikTok, ya, tapi isinya sangat tidak TikTok banget. Kan ada orang punya TikTok tapi cara bertiktoknya seperti generasi kolonial, ya. Nah, itu termasuk saya ini. Saya punya akun TikTok. Nah, kalau Anda main di TikTok atau di platform media sosial yang lain, kesan saya adalah kecurigaan ini seolah-olah menjadi gaya hidup baru. Dan kalau ada kecurigaan, senang sekali. Orang menikmati kecurigaan sebagai tontonan. Sekarang ini kalau ada orang dicurigai, dan karena dicurigai kemudian ada istilah namanya doxing, digali informasi mengenai dirinya, rumahnya di mana, penghasilannya berapa, istrinya berapa, ya, nongkrongnya di mana, saldonya berapa. Itu luar biasa teknologi doxing. Nah, sekarang ini kalau ada orang dicurigai lalu didoxing seperti itu, lalu datanya diungkap di media sosial, orang tepuk tangan, menikmatinya. Saya juga kadang-kadang ikut menikmati juga, ini mengaku dosa juga lah, ya. Nah, ini orang sekarang ini menjadikan kecurigaan sebagai filsafat hidup, walaupun tidak diakui. Walaupun tidak diakui, orang sekarang ini menjadikan kecurigaan itu sebagai filsafat hidup baru. Jadi orang sekarang ini cenderung mudah mencurigai orang lain. Apalagi saudara-saudara, komunikasi di dalam masyarakat modern ini mengalami perubahan yang luar biasa. Studi mengenai soal komunikasi di era digital ini banyak sekali di dalam dunia kesarjanaan. Nah, komunikasi di dunia digital sekarang ini itu berubah secara fundamental sekali. Komunikasi itu bukan didasarkan kepada informasi yang cukup yang membuat kita bisa kenal orang lain. Dulu di zaman generasi baby boomer, kalau orang disebut dengan friend, teman, itu ya really friend. Friend itu ya friend, ya, teman beneran.
Sekarang yang disebut dengan friend itu hanya status media sosial. Orang disebut friend karena nekan tombol, yaitu ada orang meminta pertemanan, request, lalu kita approve, jadilah friend. Selebihnya unsur friend di situ tidak ada. Di dalam komunikasi digital ini, orang seperti itu sudah disebut sebagai friend, sebagai teman. Distorsi sosial yang luar biasa. Ya. Nah, orang yang tidak pernah ketemu dengan orang lain akan mudah curiga. Ya. Orang yang tidak pernah ketemu secara face to face, secara langsung, maka itu akan mudah curiga kepada orang lain. Apalagi jika kemudian komunikasi di dalam era digital ini memudahkan orang untuk menyembunyikan identitas. Sekarang ini ada orang-orang yang tidak mau diketahui identitasnya, karena kalau diketahui identitasnya, dia tidak bisa maki-maki orang lain dengan merdeka. Ya. Kemerdekaan diperoleh dengan cara go anonim. Jadi kemerdekaan dan kebebasan diperoleh dengan cara orang menyembunyikan identitas. Nah, inilah yang kemudian menyuburkan kecurigaan. Dan seperti pernah terjadi di dalam masyarakat Madinah dulu, kecurigaan seperti ini hampir pernah menghancurkan masyarakat Muslim di sana. Bahkan sampai wahyu turun khusus untuk mengomentari beredarnya rumor itu. Jadi husnudzon ini bagi saya adalah ajaran yang perlu dipulihkan kembali, ya, perlu direhabilitasi, karena filsafat hidup manusia digital sekarang ini adalah suudzon, ya. Jadi kecurigaan sebagai falsafah hidup. Nah, kita perlu mengembalikan falsafah hidup yang sehat, yaitu apa? Falsafah hidup yang basisnya husnudzon. Nah, husnudzon ini kalau berhasil ditegakkan di tengah masyarakat, ya hasilnya tentu saja akan sangat positif, yaitu masyarakat kohesif itu, ya. Dan masyarakat kohesif ini adalah masyarakat yang diinginkan oleh Islam. Masyarakat yang solid, yang kokoh, yang diikat oleh persaudaraan karena ada kesamaan ide. Jadi persaudaraan yang ditawarkan Islam itu persaudaraan yang basisnya itu inklusif. Nah, persaudaraan jahiliyah di dalam pra-Islam, era pra-Islam, itu persaudaraan yang basisnya itu sangat-sangat sempit sekali. Dengan kata lain, semangat yang hidup di era pra-Islam adalah sektarianisme. Nah, ini yang menarik saudara-saudara, ada banyak studi-studi baru dalam bidang sosiologi, ya. Ada gejala new tribalism. Ya, ada gejala new tribalism, kesukuan baru. Sekarang banyak itu. Ada kesukuan itu yang basisnya karena basisnya itu mencintai artis Korea. Nah, itu ada itu. Ukhuwah Koreaniyah itu. Ada. Bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah Koreaniyah. Oh, itu kalau bully orang ngeri itu. Ngeri sekali. Ini new tribalism. Ada tribalisme baru. Organisasi itu bisa jadi bentuk new tribalism. Persaudaraan karena sesama alumni itu juga bisa menjadi bentuk new tribalism.
bisa, tidak mesti tapi bisa. Persaudaraan karena sama-sama fans Real Madrid. Ini ada tribalisme karena sama-sama mendukung satu klub. Dan new tribalism ini tidak main-main. Kalau Anda sekarang melihat fenomena yang sekarang disebut dengan populisme, ya, di Barat ini terutama populisme, yaitu sentimen tertentu karena karena ikatan, misalnya karena ikatan sesama orang pribumi yang membenci para pendatang. Sekarang ini di Eropa dan Amerika, politisi-politisi yang sukses mendapatkan suara, sukses elektoral, itu adalah politisi yang berhasil mengeksploitasi sentimen penduduk setempat. Di Belanda sekarang ini lagi menang, berkuasa dan sempat menang kemarin, sampai sekarang masih itu partainya Geert Wilders, ya, tokoh Belanda yang sangat membenci Muslim dan pendatang. Bayangkan kontras antara keadaan sekarang di Eropa dan Amerika dengan kebijakan Nabi dulu. Nabi dulu hijrah, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersaudarakan penduduk setempat dengan pendatang. Sekarang ini sentimen anti pendatang menjadi platform politik baru. Bahkan politisi-politisi bisa sukses kalau mengeksploitasi sentimen ini. Sekarang di Amerika November besok ada pemilu, dan salah satu calonnya dari Partai Republik, satu-satunya sekarang adalah Donald Trump, mau naik lagi, dan sudah dengan terang-terangan mengatakan dari awal bahwa kalau dia terpilih lagi sebagai presiden, dia akan melarang orang-orang Islam untuk datang ke Amerika Serikat. Sentimen anti pendatang. Saudara-saudara, ini semua adalah ya tendensi-tendensi modern yang bagi saya perlu dicermati dengan serius, karena penyakit suudzon ini bukan saja monopoli orang non-muslim. Orang Islam juga bisa terkena penyakit ini. Jadi jangan merasa safe, ya, aman dari penyakit ini, ya, fala tuzakku anfusakum, dalam bahasa Qur'annya, jangan merasa safe dari penyakit ini, karena orang Islam juga bisa terkena penyakit ini. Karena itu mari, karena ini bulan Ramadan, bulan pencucian, ya, bulan laundry ini sekarang ini, mari kita mensucikan diri dari penyakit modern ini. Ini adalah modern disease. Ini adalah modern disease, penyakit masyarakat modern yang berbahaya, yaitu suudzon ini. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas kesabaran Anda untuk mendengarkan obrolan saya ini. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa bersama, semoga kita mendapatkan berkah dari bulan suci ini, dan semoga puasa yang kita lakukan di bulan ini menjadi puasa yang mengubah diri kita dari diri yang sebelumnya mempunyai falsafah hidup suudzon, menjadi manusia lain, menjadi diri lain yang bisa berhusnudzon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tunjina bihima min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bihima jami'al hajat wa tutahhiruna bihima min jami'is sayyiat wa tarfa'una bihima indaka ala darajat wa tuballighuna bihima aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah barik lana fi majlisina hadha ya Allah. Allahumma barik lana fi majlisina ya Allah. Allahumma barik lana fi majlisina ya hadha ya Allah. Allahumma barik lana fi baldatina. Allahumma barik lana fi ru'asaina. Allahumma barik lana fi ulamaina. Allahumma barik lana fi jam'iyatina. Allahumma barik lana fi jami'atina. Allahumma barik lana ya Allah fi ma'ahidina wa madarisina wa masyayikhina wa asdiqaina wa ahlina wa usratina ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tata'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasata ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, turunkanlah rahmat dan kasih-Mu ya Allah kepada bangsa ini, kepada negara ini, agar negara ini bisa menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil, pemimpinnya dituntun kepada jalan keadilan, masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi khtim lana bi khatimati sa'adati ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.